Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, zuriat, dan siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan di mana Allah pertama kali menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka dengan kita di bulan suci Ramadan ini bisa menyaksikan dan langsung juga mendengarkan bagaimana Al-Quran menjadi suatu, membaca Al-Quran menjadi suatu amalan yang terdengar dan juga kita lihat banyak yang melakukannya. Sesuai makna Al-Quran itu dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan, sesuatu yang dibaca. Jadi dengan kita membaca Al-Quran itu benar, karena Al-Quran itu memang bacaan. Tetapi menjadi sebuah catatan bagi kita, Al-Quran tidak sekedar dibaca, tetapi juga ditadaburi, diambil pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Telah kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk diambil pelajaran. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai az-zikra, yaitu yang memberikan pelajaran, yang memberikan peringatan kepada kita. Pada malam yang mulia ini, insya Allah kita akan mencoba mengambil beberapa pelajaran dari satu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ayat ini kalau kita lihat pendek, tapi hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik darinya amatlah banyak. Paling tidak Bapak Ibu yang berbahagia, ada 4 pelajaran yang kita bisa petik. Pas kalau saya hitung, pertama untuk malam ini, yang kedua subuh, yang ketiga zuhur, yang keempat asar. Maka yang tak ngikuti tak nyambung nanti.
Mudah-mudahan nanti mengikuti sampai asar besok kita dipanjangkan umur oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama yaitu dari bunyi ayat wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ini yang akan kita kaji pada malam ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ayat ini diawali dengan kata-kata wa'id yang terjemahnya adalah dan ingatlah. Kalau kita mau melihat kepada ayat sebelumnya, ayat yang sebelumnya mulai ayat 124, ayat 125, ayat 126 sampai ayat 127 ini masing-masing ayat diawali dengan wa'id yang artinya dan ingatlah. Ulama ahli tafsir menjelaskan bila ada ayat yang diawali dengan wa'id, maka biasanya setelahnya akan menjelaskan sebuah kisah, sebuah cerita masa lalu yang baik bagi kita untuk mengambil pelajaran darinya. Pada ayat 124 itu contohnya Allah mengawali dengan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, yang terjemahnya ila akhir ayat. Dan ingatlah ketika kami menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ingatlah ketika Tuhannya yaitu Allah Azza wa Jalla menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa perintah, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyempurnakan semua perintah itu dengan sebaik-baiknya. Maka pada ayat yang 127 ini salah satu perintah Allah yang juga disempurnakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terjemah ayat ini wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengangkat pondasi Baitullah bersama dengan putranya Ismail alaihi wassalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari potongan ayat ini? Yaitu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan, sebagai uswah bagi kita untuk kita teladani, yaitu di dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Apa perintah Allah? Yaitu adalah untuk mendirikan bangunan Ka'bah yang sudah ada pondasinya, tapi diangkat lagi supaya lebih tinggi bangunannya itu. Dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan rumah beliau, tetapi rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga beliau melakukan ini tidak sendirian. Beliau mengajak putranya Ismail alaihissalam. Bapak dan ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu kemudian apa zikronya? Apa pelajarannya bagi kita semua? Pelajarannya yang pertama yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah, melakukan amal-amal. Amal-amal itu banyak macamnya. Ada amal individual, ada amal sosial. Yang perlu kita catat bahwasanya amal ibadah sosial itu lebih utama daripada amal ibadah individual. Setiap kita melakukan ibadah yang sifatnya sosial itu jauh lebih utama daripada ibadah individual atau ibadah hanya untuk diri kita sendiri. Kalau seandainya ada orang yang membangun rumahnya supaya bisa tinggal di dalamnya bersama anak, istri dan keluarganya, itu biasa, wajar karena dia bakal tinggal di situ. Tapi ketika seseorang membangun suatu bangunan yang dia tidak memakainya setiap waktu, cuma sekali-kali saja, itu tidak ringan. Maka inilah yang dicontohkan kepada kita. Apalagi yang dilakukan ibadah ini, sifat pahalanya itu
berkesinambungan. Kalau dengan kita melakukan suatu ibadah, kadang-kadang sekali itu saja pahalanya putus, tak ada lagi. Contoh, kita sholat hanya kita bisa lakukan ketika hidup, pahalanya hanya kita dapatkan hanya ketika melakukan sholat dan ketika kita masa hidup. Tapi ketika kita sudah meninggal, kita tidak bisa lagi melakukan sholat, dan pahala sholat yang kita lakukan yang lalu itu tidak akan mengalir lagi pahalanya kepada kita. Maka dari itu pelajaran yang kita bisa petik daripada ayat tadi ada apa? Adalah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan suatu ibadah, suatu amal yang pahalanya terus mengalir kepada beliau ketika beliau masih hidup, zaman dahulu sampai hari ini, bahkan hari kiamat nanti Nabi Ibrahim terus mendapatkan pahala daripada membangun Ka'bah tadi. Apa pelajarannya bagi kita? Hadis Nabi mengingatkan kepada kita, idza matal insan in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Apabila anak manusia itu meninggal, maka amal ibadahnya terputus. Tidak ada lagi pahala mengalir kepadanya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Apa makna sedekah? Sedekah itu Bapak Ibu yang berbahagia, bukan kita punya uang lalu kita kasih orang, itu sedekah. Tidak hanya itu. Nabi bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang namanya kebajikan yang dikenal itu adalah sedekah. Kebaikan apapun yang kita lakukan, maka itu sedekah. Bahkan senyum saja kita kepada orang lain juga dihitung sedekah. Atabasyumu sedekah. Senyum adalah sedekah. Atabasyumuka li akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi orang yang tak punya uang, yang tak ada yang bisa diberikan kepada orang lain dalam bentuk tenaga, pikiran, banyak senyum. Yang bahaya senyum-senyum sendiri, ya, tanpa ada sebab. Maka itu di dalam hadis tadi, senyum kita kepada orang lain yang membuat orang senang dengan apa yang kita lakukan. Maka sedekah ini bisa kita lakukan dengan tenaga, bisa kita lakukan dengan pemikiran, bisa kita lakukan dengan memberikan sebagian harta, bisa kita lakukan juga dengan hanya ide, ya. Ide juga bisa menjadi nilainya sedekah. Ekspresi wajah juga bisa bernilai sedekah. Maka di bulan Ramadan ini, ya, salah satu yang bisa kita lakukan dengan makna sedekahun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, itu adalah dengan membantu pembangunan masjid sebagaimana yang dicontohkan, ditelanjankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menara ini kayaknya belum lunas, ini perlu lagi sedekah kita, ya kan, kebaikan kita yang bila kita lakukan setiap azan dikumandangkan, yang mikrofonnya, sound sistemnya diletakkan di menara, setiap orang datang ke masjid kita dapat pahalanya. Itu kebaikannya, ya. Apalagi setiap kita malam melihatnya di malam hari, indahnya kayak di Madinah aja. Setiap kita melihatnya dengan keindahan tadi, kita yang ikut di situ dapat pahalanya. Kita hidup, kita meninggal pun pahalanya terus mengalir kepada kita. Maka itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau tidak melakukannya sendiri. Beliau ajak putranya Ismail. Demikian juga pengurus masjid. Kalau pengurus masjid ini pemalas, tak mau ngajak-ngajak, mereka aja yang membangun menara sendirian. Sanggup. Pak Haji Suparlan suangannya kawan. Tapi push up juga sih dia tuh, ngumpulkan duitnya. Bisa, tapi tidak mau pahala itu diborong sendiri. Maka itu pengurus masjid mengajak kita semua untuk berwakaf yang pahalanya terus mengalir kepada kita, baik kita hidup maupun sudah meninggal dunia. Apalagi rencana masjid tidak hanya menara yang dibangun, nanti mudah-mudahan ada lagi payung-payung kayak di Madinah,
Jadi kalau kita pulang umrah terasa masih berada di Madinah. Itulah yang kita harapkan. Yang mana inilah keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan iktibar dan pelajaran darinya. Bila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.